Desa Karangjati, sebuah dusun sunyi yang tersembunyi di balik perbukitan Jawa Tengah tampak biasa saja di siang hari. Tapi begitu matahari tenggelam, udara berubah dingin, dan bisikan angin kerap membawa suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kayu tua. Catnya telah mengelupas, atapnya miring, dan pekarangannya dibiarkan ditumbuhi alang-alang setinggi pinggang. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka pintunya yang selalu terkunci rapat. Konon, rumah itu milik seorang dukun pesugihan bernama Mbah Sarwo, yang menghilang secara misterius 12 tahun lalu setelah mendadak menjadi kaya raya, dan tiba-tiba miskin kembali. Warga percaya, Mbah Sarwo gagal memenuhi janjinya kepada penjaga yang memberinya kekayaan, sebuah entitas gaib yang konon mendiami rumah itu sekarang. Sejak saat itu, keluarga yang tinggal di dekat rumah tersebut kerap mengalami gangguan. Suara langkah kaki di malam hari, mimpi buruk serupa, hingga hewan ternak mati tanpa sebab. Namun semuanya mulai berubah ketika seorang pemuda bernama Bagas, 24 tahun, cucu Mbah Sarwo dari kota, datang ke Karangjati. Ia baru saja kehilangan pekerjaan dan hidupnya berantakan. Niat awalnya hanya untuk menenangkan diri, tapi ia tak sadar telah membawa dirinya kembali ke akar dari kutukan lama yang belum selesai. Malam pertama Bagas menginjakan kaki di desa Karangjati terasa berbeda. Langit tampak muram, tanpa bintang, dan gerimis turun perlahan seolah menyambutnya dengan ragu. Ia disambut oleh Pak Wiryo, kepala dusun sekaligus tetangga terdekat rumah tua Mbah Sarwo. Pria parubaya itu memandangi Bagas dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Kamu datang sendirian? Rumah itu masih tertutup sejak mbahmu lenyap," ucap Pak Wiryo, suaranya lirih. Bagas hanya tersenyum hambar. Ia tak terlalu percaya dengan cerita-cerita gaib. Di pikirannya, semua ini hanya tahayul warisan zaman dulu. Namun malam itu, saat ia bermalam di rumah kontrakan kecil dekat sawah, sesuatu terjadi. Pukul 3 dini hari, Bagas terbangun karena suara ketukan, pelan tapi jelas, datang dari luar jendela. Padahal, kamarnya berada di lantai 2. Saat ia mendekat dan membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, tampak bekas telapak tangan, kecil, dan hitam, seolah terbakar. Keesokan harinya, Bagas menerima sebuah surat dari notaris. Surat warisan dari Mbah Sarwo. Isinya hanya satu kalimat pendek dan kunci rumah tua itu. Warisan sejati menunggu di dalam rumah. Jangan abaikan panggilannya. Bagas menggenggam kunci itu lama. Dinginnya seperti logam beku. Dan ketika disentuh, ada bisikan lirih menyusup ke telinganya. "Kamu akhirnya kembali." Hari itu, Bagas berdiri di depan rumah tua peninggalan Mbah Sarwo. Rumah bergaya Jawa kuno itu tampak seperti membatu dalam waktu. Atapnya lumutan, dindingnya lapuk, dan udara di sekitarnya berat, seperti menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Dengan kunci warisan di tangan, Bagas membuka pintu kayu berat itu. Bunyi engsel berdecit panjang, seolah rumah itu mendesah karena telah lama terkunci. Begitu ia masuk, bau apek dan dupa lama langsung menyeruak. Meja kayu, kursi rotan reot, dan lukisan hitam putih Mbah Sarwo masih tergantung di dinding. Matanya terasa seperti mengikuti gerak siapapun yang lewat. Di salah satu sudut ruangan, Bagas menemukan lemari tua. Saat dibuka, ia menemukan sejumlah benda aneh. Kain kafan kusam, botol kaca berisi rambut manusia, dan sebuah buku lusuh bersampul kulit, berjudul Perjanjian Penjaga. Malam harinya, Bagas tak bisa tidur. Bukan karena suara hutan atau jangkrik, tapi karena suara langkah kaki dari loteng, padahal rumah itu satu lantai. Ia memberanikan diri naik menggunakan tangga kayu kecil menuju loteng yang nyaris gelap. Namun saat sampai di atas, ia hanya menemukan cermin besar. Di cermin itu, refleksi dirinya tidak mengikuti gerakan. Refleksi itu malah tersenyum. "Kamu anaknya Sarwo? Sudah waktunya." Suara itu terdengar, tapi mulut refleksi Bagas tetap tertutup. Ia tersentak mundur. Saat kembali menoleh, cermin itu retak di bagian tengah. Dan retakan itu membentuk wajah menyeramkan dengan mata kosong dan senyum melebar. Keesokan paginya, Bagas terbangun di ruang tamu. Ia tidak ingat bagaimana bisa tertidur di sana. Cermin yang semalam memantulkan wajah menyeramkan itu sudah tidak ada. Tapi ada yang lebih aneh.
Di tangan kanannya muncul tanda merah seperti bekas terbakar, membentuk simbol melingkar menyerupai mata terbuka. Bagas panik. Ia mencoba membasuhnya, menggosoknya keras-keras, tapi simbol itu tidak hilang. Seolah tertanam di kulitnya. Pagi itu, tetua desa bernama Pak Liksastro datang berkunjung. "Kamu beneran tinggal di rumah itu?" "Iya, Pak, ini kan warisan." "Warisan? Ya, tapi kamu tahu nggak, yang diwariskan itu bukan cuma rumah." Pak Liksastro bicara dengan raut tegang. Ia akhirnya mengungkap kisah lama. Mbah Sarwo dulunya adalah dukun pesugihan, tapi bukan sembarang dukun. Ia membuat perjanjian dengan roh penjaga dari Gunung Wangi, entitas kuno yang menuntut tumbal nyawa setiap tahun. Namun, sejak Sarwo meninggal, perjanjian itu dianggap putus. Tak ada yang melanjutkan ritual. Tapi ternyata, roh itu tak pernah benar-benar pergi, hanya tertidur, menunggu penerus. Tanda di tanganmu itu, tandanya kamu sudah dipilih jadi pewaris. Kamu yang dipanggil buat melanjutkan ikatan itu. Gas, ucap Pak Lik. Bagas tercekat. Aku nggak mau terlibat. Aku nggak percaya. Kalau nggak percaya, tunggu saja malam ini. Rumah itu akan kasih kamu bukti sendiri. Dan benar saja, saat malam tiba, semua lampu padam. Rumah tiba-tiba bergetar seperti gempa. Dari arah dapur terdengar suara keras seperti benda pecah. Saat Bagas menghampiri, ada sosok hitam tinggi besar berdiri diam di ujung dapur. Matanya menyala merah. Nafasnya menghembuskan bau amis darah. Sudah waktunya menebus perjanjian. Setelah penampakan mengerikan di dapur, Bagas tidak bisa tidur semalaman. Ia mengunci diri di kamar, tubuh gemetar, pikiran kacau. Namun keesokan harinya, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di halaman belakang, tumbuh tumpukan koin emas. Berkilau di bawah sinar matahari. Emas murni, seolah tumbuh dari tanah. Bagas mendekat, ragu, tapi menyentuhnya juga. Keras, dingin, nyata. Lalu ia mendengar suara berat dan bergema di kepalanya. "Itu bagianmu. Terimalah. Tapi ingat, tidak ada emas tanpa darah." Bagas melempar koin itu dan mundur. Tapi saat ia kembali masuk rumah, ia terkejut melihat isi lemari yang kosong kini penuh uang tunai dan perhiasan. Ponselnya tiba-tiba menyala, menunjukkan saldo rekening yang menggelembung. "Ini? Siapa yang kirim semua ini?" Namun saat ia membuka jendela kamar, ada seorang pria tua berdiri di kebun depan, menatapnya tajam. Wajahnya asing, tubuhnya gemetar, dan matanya seperti penuh dendam. Beberapa detik kemudian, pria itu jatuh pingsan. Warga sekitar heboh. Pria itu rupanya Pak Parman, tetangga lama Mbah Sarwo yang sudah lama hilang. Namun malam itu, saat warga membawa Pak Parman ke klinik desa, ia mengigau keras-keras. "Jangan pilih aku. Aku udah pernah jadi tumbal. Jangan pilih aku lagi. Bagas, jangan teruskan. Nanti kamu kehilangan semua yang kau sayang." Bagas merinding. Ia sadar, kekayaan yang datang tiba-tiba itu bukan berkah. Bagas terbangun dengan napas tersengal-sengal. Jam menunjukkan pukul 2.59 dini hari. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia baru saja bermimpi berdiri di tepi jurang, sementara di bawahnya terbentang lautan api dan mayat-mayat yang merintih. Di mimpinya, sebuah suara berbisik di telinganya, dalam bahasa yang asing namun ia mengerti. "Pilih satu, darah akan menebus emasmu. Jika tidak, kamu sendiri yang kami ambil." Bagas mencoba menenangkan diri, tapi begitu ia menyalakan lampu kamar, cermin di dinding berubah. Bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Sosok di cermin tersenyum dingin, lalu berkata, "Waktumu 3 malam lagi." Keesokan harinya, Bagas mencari jawaban. Ia mendatangi Pak Lurah, satu-satunya orang tua yang pernah dekat dengan almarhum Mbah Sarwo. Tapi saat Bagas menyebut nama itu, Pak Lurah langsung pucat dan menolak bicara. "Kamu gak seharusnya buka itu semua. Apa kamu udah terikat perjanjian, Bagas?" Bagas mengangguk pelan. Pak Lurah pun akhirnya mengungkapkan, "Setiap dukun pesugihan punya penjaga. Tapi bukan cuma roh,
kadang ia juga warisan dendam. Dan kalau perjanjiannya putus di tengah jalan, korbannya bisa siapa saja, bahkan darah keluarga. Malam berikutnya, suara-suara mulai terdengar di rumah. Pintu berguncang sendiri. Ada suara langkah kaki di loteng, padahal Bagas tinggal sendirian. Dan di meja makan, seekor ayam hitam mati tergantung terbalik, dengan leher teriris. Lalu sebuah pesan tertulis di dinding. Tumbalmu belum dipilih. Malam kedua, sekarang dimulai. Hari kedua dimulai dengan rasa takut yang lebih pekat. Bagas belum tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala penuh. Di tangannya, segumpal daun kelor dan garam kasar, benda yang diajarkan Mbah Sarwo sebagai penangkal gangguan halus. Namun tetap saja, udara di dalam rumahnya semakin berat. Jam menunjukkan pukul 3.33 dini hari, dan untuk beberapa detik, semua lampu padam seketika, lalu hidup kembali. Di lantai, tercium bau anyir darah. Pagi harinya, Bagas menemui satu-satunya orang yang ia percaya selain Pak Lurah, Rina, sepupunya. Ia memohon agar Rina menginap di rumah orang tuanya untuk sementara. Namun Rina menolak. "Gas, lo kenapa sih belakangan makin aneh? Ini semua cuma sugesti. Lo kecapean." Bagas tahu Rina tidak percaya padanya. Tapi saat Rina berpamitan pulang malam itu, Bagas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam besar berdiri tepat di belakang Rina, menempel seperti bayangan sendiri, padahal arah cahaya tak sesuai. "Itu bukan bayanganmu," gumam Bagas pelan. Malamnya, suara jeritan terdengar dari luar rumah. Bagas berlari keluar. Di pekarangan, ia menemukan kucing liar tergeletak, tubuhnya remuk seperti dilindas. Di dinding rumahnya, tulisan muncul lagi, ditulis dengan darah. "Satu lagi, atau Rina yang kami ambil." Bagas gemetar. Ia mulai sadar. Roh penjaga mulai mempersempit lingkaran. Tumbalnya bisa saja Rina. Dan ia diberi waktu 1 malam terakhir untuk memilih. Pagi itu, Bagas tak langsung ke kantor desa. Ia pergi ke tempat yang sudah lama ingin ia datangi namun terus ia hindari. Rumah tua peninggalan Mbah Sastro, dukun pesugihan yang dulu jadi pusat cerita angker di desanya. Rumah itu berada di pinggir hutan bambu, ditinggalkan sejak Mbah Sastro menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Meski atapnya nyaris roboh, Bagas bisa melihat jejak-jejak ritual yang dulu sering diceritakan warga. Lingkaran tanah merah, sesajen kering, dan patung batu dengan wajah retak. Tapi yang membuat jantung Bagas berhenti berdetak adalah sebuah foto kusam yang terjepit di bawah pecahan kaca. Itu foto almarhum ayahnya. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan kasar. "Anakmu akan mewarisi, atau menebus. Pilih sebelum dia dipilih." Bagas panik. Ia sadar, ayahnya mungkin punya keterlibatan kelam dengan Mbah Sastro. Ia segera pulang, membawa foto itu ke Pak Lurah. Wajah Pak Lurah mendadak pucat saat melihat tulisan tersebut. "Gas, ini tulisannya Mbah Sastro. Tapi ini bukan sekadar ancaman. Ini bagian dari perjanjian waris darah." Pak Lurah menjelaskan, bila pesugihan gagal karena dikhianati atau ditinggal sebelum waktunya, maka perjanjian berpindah pada darah keturunannya. Jika tidak diteruskan, maka roh penjaga bebas memilih korban dari garis keluarga. Dan roh itu sudah memilih Rina. Bagas berdiri, tangannya mengepal. "Kalau begitu, saya yang akan datang ke tempat pesugihan itu. Saya akan hadapi penjaganya dan mengakhirinya." Namun sebelum ia sempat pergi, suara ketukan terdengar dari pintu. 3 kali, berat dan dalam. Saat dibuka, tak ada siapapun, kecuali sebuah boneka anyaman jerami, dengan rambut Rina diikat di kepalanya. Setelah menerima isyarat dari boneka jerami berambut Rina, Bagas tahu waktunya hampir habis. Ia kembali ke rumah tua Mbah Sastro. Kali ini, ia tak sendiri. Pak Lurah ikut, membawa kunci tua dan peta tua desa yang konon menyimpan titik ritual pesugihan lama. Di belakang rumah, tersembunyi di balik semak berduri, ada batu besar berlumut. Pak Lurah menunjuknya. Di bawah batu ini, lubang pesugihan. Dulu, Mbah Sastro membawa persembahan ke sana. Tapi sejak ia menghilang, tak ada yang berani mendekat. Dengan susah payah,
Mereka menggeser batu itu. Terbuka sebuah lubang gelap, dengan anak tangga batu menurun tajam ke dalam tanah. Bau busuk segera menyergap. Bagas turun perlahan, hanya bermodalkan senter kecil. Dinding lorong dipenuhi simbol aneh yang berkilau samar. Di ujung lorong, ia tiba di sebuah ruangan batu melingkar, dengan altar batu dan patung kayu berwajah tiga. Di atas altar, ada gelas tanah liat berisi darah kering, dan segulung kain putih dengan noda hitam. Ketika Bagas menyentuh kain itu, ia mendapat kilatan bayangan, Rina terikat di tengah lingkaran api, dan sosok tinggi tanpa wajah berdiri di belakangnya. Bagas tersentak. Tiba-tiba, dari dalam gua, terdengar suara berat. Waktu tinggal 1 malam lagi, darah harus dibayar. Bagas berlari keluar, tapi tiba-tiba lorong terasa sempit, seolah menelan dirinya. Cahaya senter berkedip. Nafasnya sesak. Bisikan mulai terdengar. Teruskan perjanjian, atau kehilangan segalanya. Saat ia nyaris pingsan, Pak Lurah menariknya dari atas. Mereka keluar tepat waktu. Namun di tangan Bagas, kini ada luka simbol aneh yang terbakar sendiri. Pak Lurah melihatnya, gemetar. Kau sudah ditandai, Gas. Sekarang, kamu bukan hanya penolong, kamu calon tumbal pengganti. Bagas duduk di ruang tamu rumah Pak Lurah. Wajahnya pucat, tangan yang tertandai masih perih. Tapi bukan itu yang membuatnya ketakutan, melainkan bisikan yang masih terus mengiang di telinganya meski sudah jauh dari lubang pesugihan. Kau sudah ditandai, dan waktu terus berjalan. Pak Lurah membuka sebuah peti tua, berisi catatan kuno dan jimat peninggalan leluhurnya. Ia menyodorkan satu buku lusuh yang sampulnya terbuat dari kulit kambing. Ini, warisan dari kakek saya. Di dalamnya tercatat semua perjanjian pesugihan yang pernah dibuat di desa ini, termasuk milik Mbah Sastro. Bagas membolak-balik halaman demi halaman sampai ia menemukan nama itu, Sastro Wigno. Di bawahnya, tertulis rincian mengerikan, nama tumbal, waktu persembahan, dan perpanjangan perjanjian tiap 7 tahun. Namun ada satu catatan berbeda. Jika pewaris menolak, darah terdekat akan dibayar. Anak atau cucu. Jika tiada, orang yang mengetahui rahasia, jadi gantinya. Bagas sadar, dirinya sudah terikat. Ia bukan hanya penyelamat Rina, tapi sudah menjadi bagian dari lingkaran setan itu. Panik, ia bertanya, apa tidak ada cara membatalkannya? Pak Lurah menarik napas dalam. Ada. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang sama berharganya dengan nyawa, atau menantang roh penjaga sendiri. Malam pun datang. Bagas kembali ke rumah, dan mendapati Rina duduk menatap kosong di ruang tamu. Di hadapannya, 3 boneka jerami kini berjejer. Bukan hanya satu. Ayah boneka itu bilang, kita akan pergi bertiga. Bagas tak bisa tidur malam itu. 3 boneka jerami yang tiba-tiba muncul di rumah membuat darahnya membeku. Ia tahu, jumlah boneka berarti jumlah korban. Tapi kenapa 3? Iya, Rina, dan siapa lagi? Pagi harinya, ia menemui Pak Lurah untuk bertanya langsung. Namun di luar dugaan, Pak Lurah tak membuka pintu. Rumah itu sepi. Pintu terbuka sedikit, dan saat Bagas mendorongnya masuk, ia menemukan rumah dalam keadaan berantakan. Di atas meja, hanya tersisa selembar kertas yang tampaknya ditulis tergesa-gesa. Roh penjaga telah terbangun, dan ia tak menerima penolakan. Aku pergi mencari jalan lain. Bagas kembali ke rumah dalam kebingungan, hanya untuk menemukan Rina menangis di pojok kamar. Ayah, bonekanya bertambah 1 lagi. Kini ada 4 boneka jerami, masing-masing tertancap paku di dada. Bagas mendekat dan melihat detail wajah boneka terakhir. Wajah Pak Lurah. Keringat dingin mengalir. Ini bukan sekadar ancaman. Roh penjaga sudah bergerak. Tak hanya mengejar darah keturunan, tapi juga siapapun yang mencoba campur tangan. Saat malam datang, suara gesekan di atap terdengar. Rina menjerit, dan dari jendela, Bagas melihat bayangan hitam besar merayap perlahan, matanya merah menyala. Kau sudah memilih. Kini gantian aku menagih. Malam itu jadi awal kehancuran. Bayangan hitam besar itu bukan mimpi,
melainkan wujud asli dari roh penjaga yang selama ini hanya dikenal lewat cerita dukun pesugihan. Tubuhnya besar, berbalut kain hitam seperti kabut, dan matanya merah menyala seperti bara. Bagas memeluk Rina erat-erat, sementara suara berbisik mulai terdengar di dalam kepalanya. Korban, darah, pengganti. Bagas hampir kehilangan kendali. Tapi kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Bukan teriakan, bukan bentakan, hanya ketukan lembut yang terus berulang. Saat dibuka, di depan pintu berdiri Darto, tetangganya yang sudah lama hilang. Rambutnya panjang tak terurus, tubuhnya kurus, matanya kosong. Aku, dulu juga menolak. Tapi dia tak pernah lupa. Sekarang, giliran kalian. Darto lalu mengeluarkan benda kecil dari sakunya, sebuah jimat kayu hangus, dan menjejalkannya ke tangan Bagas. Kalau kau masih ingin hidup, besok malam datang ke makam tua di atas bukit. Bawa anakmu, atau dia yang akan datang menjemput. Rina terus menangis. Bagas menatap jimat itu, yang perlahan mulai terasa hangat di tangannya. Di luar rumah, suara langkah kaki mulai terdengar, banyak, berat, dan menyeret. Pagi menjelang, tapi langit di desa Tunggul Jati tetap kelabu. Bagas belum tidur. Jemarinya terus menggenggam jimat kayu pemberian Darto yang kini berubah warna. Urat-urat merah seperti darah mulai merambat di permukaannya. Rina hanya bisa diam. Tatapannya kosong, menyimpan trauma dari malam sebelumnya. Sementara itu, Sari, anak mereka, mulai demam tinggi. Suhu tubuhnya naik drastis dan napasnya terdengar berat, seperti ada yang menindih dada kecilnya. Kau harus bicara, desak Rina dengan suara bergetar. Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Dengan mata merah dan suara lirih, Bagas pun mengaku. Ia bercerita tentang perjanjian rahasia dengan dukun Suroto 2 tahun lalu. Tentang malam sunyi di hutan, darah ayam hitam, dan sesajen yang dikuburkan di akar beringin tua. Ia mengira itu hanya ritual, pelancar rezeki, bukan pesugihan berdarah. Aku hanya ingin kita lepas dari utang. Aku tak tahu kalau harus ada tumbal. Rina mundur, syok. Ia ingin marah, tapi suara Sari yang mengerang kembali memanggilnya. Tubuh Sari kini dikelilingi lalat, padahal kamar mereka bersih. Tanda kutukan telah menempel. Malam nanti, Bagas tahu ia harus datang ke makam tua. Tapi satu hal membuatnya gamang. Apakah ia harus membawa anaknya sendiri sebagai syarat pelepasan? Di luar jendela, sesosok perempuan tua dengan mata putih berdiri menatap rumah mereka. Nenek penjaga makam yang konon sudah mati puluhan tahun lalu. Malam menyelimuti desa Tunggul Jati dengan sunyi mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Hanya suara langkah Bagas yang perlahan memasuki area pemakaman tua di belakang bukit. Tangannya membawa sesajen, ayam cemani mati, bunga 7 rupa, dan sebilah keris warisan Darto. Ia mengikuti arah bisikan samar yang membimbingnya ke makam paling tua, tertutup akar-akar beringin dan lumut. Begitu tiba di depan nisan batu yang retak, bumi seolah bergetar halus. Udara membeku. Akhirnya kau datang. Suara lirih muncul dari balik pohon. Sosok nenek tua bermata putih perlahan keluar, kini lebih dekat dan nyata. Kau melanggar perjanjian. Tumbal belum lunas. Bagas terdiam. Ia memberanikan diri bertanya, siapa sebenarnya roh penjaga itu? Sang nenek tertawa pelan, lalu menunjuk batu nisan yang kini berubah bentuk, memunculkan nama baru, Bagas Setiawan. Bagas mundur ketakutan. Itu, namaku? Gumamnya. Nenek itu mendekat, dan berkata, roh penjaga adalah bayangan dari dirimu sendiri, yang telah kau jual. Kau tak bisa lepas tanpa membayar, dengan darah. Tiba-tiba tanah di sekitar makam retak. Tangan-tangan pucat menjulur keluar. Bagas jatuh terduduk. Mulutnya bergetar membaca doa. Namun sesajen itu tak cukup. Suara Sari anaknya tiba-tiba terdengar dari arah rumah. Memanggil, atau mungkin, meminta tolong. Bagas bangkit dari tanah dengan tubuh gemetar. Di kejauhan, suara Sari putrinya kembali terdengar. Ayah, tolong. Teriakan itu begitu jelas, membuat darahnya berdesir. Tapi siapa yang bisa menjerit sejernih itu di tengah malam jika rumah mereka kosong?
Itu bukan suara anakmu, gumam sang nenek berbisik di belakang. Itu panggilan roh penjaga, menagih janji yang kau ingkari. Bagas menatapnya penuh amarah. Dia hanya anak-anak. Jangan bawa dia ke dalam ini. Nenek itu tersenyum tipis. Kau yang menyeretnya sejak kau datang pada Darto. Sejak kau memohon kemakmuran, tanpa berpikir panjang. Bagas mulai berlari turun dari pemakaman. Tapi setiap langkah terasa berat. Bayangan gelap membuntuti dari belakang. Seolah tanah pun tak ingin ia pergi. Setibanya di rumah, pintu terbuka sendiri. Lampu mati. Sari berdiri kaku di tengah ruang tamu, menatap ayahnya dengan mata kosong. Ayah sudah pulang, tanyanya pelan. Bagas mendekat dengan napas memburu. Tapi saat ia menyentuh bahu anaknya, tubuh itu menjadi dingin, seperti tidak lagi hidup. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Tumbal belum lunas, kau sudah ditandai. Lampu menyala sesaat, dan di cermin ruang tamu, Bagas melihat bukan dirinya, tapi sosok Darto berdiri mengenakan jubah putih, tersenyum sinis. Malam itu, Bagas terkunci di ruang tamu bersama Sari yang masih berdiri kaku. Suhu udara terasa turun drastis, meskipun tidak ada angin sedikit pun. Dari arah dapur, lilin-lilin menyala sendiri membentuk lingkaran merah. Ayah, dia menunggumu, ujar Sari dengan suara datar, seperti bukan suaranya sendiri. Bagas terhuyung, mencoba menyangkal kenyataan. Tapi suara itu muncul lagi, bukan dari Sari, melainkan dari dinding. Kau lupa, siapa yang membukakan pintu itu untukmu, Bagas? Kilasan masa lalu muncul di benaknya. Saat itu, 5 tahun lalu, Bagas berjongkok di sebuah gubuk tua, bersimpuh di depan Darto, menyerahkan sebilah pisau dan selembar kain putih. Ia menandatangani perjanjian di atas tanah yang dicampur darah ayam hitam. Darto berkata, "Setiap kemewahan ada bayarnya. Jika kau tak menyerahkan bagianmu, ia akan mengambil yang lebih berharga." Bagas saat itu tertawa, mengira semua ritual itu hanya permainan licik dukun kampung. Kini, ia tahu itu bukan sekadar permainan. Tiba-tiba Sari menangis keras, tubuhnya kejang-kejang. Dari belakangnya, bayangan hitam keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. "Waktumu hampir habis, Bagas. Kau hutang 1 jiwa." Bagas tersungkur. Di lantai, tulisan muncul dari darah. Tumbal awal gagal, kini tumbal darah daging sendiri. Bayangan besar dengan mata merah menyala itu kini melayang di atas tubuh Sari yang masih menggigil di lantai. Napas Sari tersengal, kulitnya pucat, dan tubuhnya seolah perlahan mengering, seperti hidupnya sedang disedot keluar. "Kau bisa menukar jiwamu dengannya. Tapi kau hanya punya waktu sampai matahari terbit," ujar roh penjaga. Suaranya seperti dengungan dari dasar bumi. Bagas menjerit, "Ambil aku! Aku yang membuat perjanjian, bukan dia." "Pengorbanan harus diberikan, bukan sekadar diminta," jawabnya dingin. "Korbankan jiwamu dengan sadar, atau dia akan menjadi milikku untuk selamanya." Bagas berlari keluar rumah. Ia mengambil pisau warisan Darto, yang dulu dipakai saat ritual pertama. Pisau itu tertanam dalam batang pohon kelapa di halaman belakang, tempat pengorbanan awal pernah dilakukan. Di depannya, suara-suara mulai terdengar. Bisikan para korban sebelumnya, jeritan arwah penasaran, dan tangisan anak kecil mengelilinginya. Sementara itu di dalam rumah, Sari mulai tak sadarkan diri. Matanya terbuka kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Bagas berdiri di tengah lingkaran tanah, mengangkat pisau. "Aku menyerahkan diriku." Saat pisau mulai menggores kulitnya, tiba-tiba, berak, pintu depan rumah terbuka lebar. Cahaya matahari pagi menerobos masuk. Roh penjaga menggeram marah. Ia membentak, "Waktumu habis." Namun, cahaya matahari menusuk tubuh bayangan itu. Ia mengerang, tubuhnya meleleh perlahan seperti terbakar dari dalam. Sari tiba-tiba tersadar dan menangis keras, memanggil ayahnya. Bagas terjatuh. Pisau masih di tangannya. Ia selamat. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Roh itu belum benar-benar pergi. Hanya mundur, menunggu kesempatan berikutnya.
3 hari telah berlalu sejak insiden menyeramkan di rumah Bagas. Sari kini sudah mulai pulih secara fisik, namun pikirannya masih dihantui mimpi buruk, selalu tentang sosok hitam bermata merah yang memanggil namanya. Di kampung, cerita tentang Bagas makin menyebar. Ada yang bilang ia mengusir jin, ada pula yang percaya roh penjaga pesugihan sedang marah besar. Warga mulai menjauh. Warung-warung tak lagi menjual padanya. Anak-anak kecil dilarang melintas depan rumahnya. Bagas tak marah. Ia mengerti. Semua ini adalah akibat dari dosa masa lalunya. Tapi kini ia bingung harus berbuat apa. Ia tak bisa meninggalkan rumah. Roh itu bisa saja kembali jika Sari pergi jauh dari tempat kejadian. Suatu malam, seorang tokoh agama tua, Ustaz Tamrin, datang. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. "Aku tahu apa yang kau hadapi," ujar sang ustaz pelan. "Roh itu tak akan pergi, Bagas. Ia belum puas. Kau harus selesaikan apa yang dulu kau mulai." Bagas tercekat. "Bagaimana caranya?" "Kau harus kembali ke tempat semua ini dimulai. Ke Petilasan Hitam di Bukit Keramat. Di sana, kau akan tahu siapa yang sesungguhnya mengikat roh itu padamu." Malam itu, Bagas memutuskan, ia tak bisa terus bersembunyi. Ia harus menghadapi masa lalunya sepenuhnya, meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Subuh masih pekat ketika Bagas memulai perjalanan menuju Bukit Keramat, ditemani Ustaz Tamrin. Kabut menyelimuti jalan setapak yang jarang dilalui. Dahan-dahan pohon seperti tangan-tangan menggantung di atas kepala mereka. Tak ada suara selain langkah kaki dan desah napas berat. Setelah hampir 1 jam mendaki, mereka tiba di sebuah batu besar penuh lumut dan ukiran aneh. Di sanalah letaknya, Petilasan Hitam, tempat Darto pertama kali melakukan perjanjian dengan roh penjaga. Ustaz Tamrin membuka surban dari lehernya, menggelar sajadah kecil, dan mulai melantunkan doa. Sementara itu, Bagas berjalan mengelilingi batu, matanya menyisir setiap goresan. Ia merasa tempat itu mengenalnya, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan udara menjadi dingin menusuk. Daun-daun beterbangan, dan dari balik semak muncul sosok bayangan tinggi besar, matanya merah menyala. Sosok itu, roh penjaga, muncul lagi. Kali ini tak hanya menatap, tapi bersuara. "Kau kembali, tapi belum membawa apa yang jadi hakku." Bagas gemetar. "Apa yang kau mau dariku?" teriaknya. "Kau bukan yang membuat perjanjian itu, tapi kau yang mewarisinya. Kau, atau darah dagingmu." Bagas menyadari sesuatu. Bukan hanya ia yang terikat. Sari juga dalam bahaya. Bagas mundur perlahan. Wajahnya pucat. Ustaz Tamrin menghentikan bacaannya. Matanya menyipit melihat sosok tinggi besar yang mulai melayang mendekat. Suara roh penjaga kembali menggema, namun kini lebih marah. Janji telah dilanggar. Darto kabur dari hutang nyawanya. Sekarang darahnya yang harus membayar. Bagas sontak menoleh pada Ustaz Tamrin. "Apakah yang dimaksud aku?" Ustaz Tamrin mengangguk pelan. "Roh itu tak hanya menjaga pesugihan. Ia penagih. Dan kau adalah warisan Darto. Secara gaib, ikatan darahmu membuatmu jadi pengganti." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka retak. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam, seolah ingin menyeret siapa saja ke dalam perut bumi. Bagas panik. Ustaz Tamrin segera menghunus keris kecil dari balik jubahnya dan membacakan ayat-ayat perlindungan. "Tapi aku tak pernah minta kekayaan itu. Aku tak mau ikut dalam perjanjian setan," teriak Bagas. Sosok roh menjawab lirih, namun menggertak. "Pilihanmu hanya 2. Tumbal, atau selesaikan apa yang Darto mulai." Bagas menunduk. Pilihan yang diberikan tak ada yang menyelamatkan dirinya. Tapi jika tumbal adalah satu-satunya jalan, ia tak akan membiarkan orang lain menjadi korban. "Kalau begitu, biar aku saja," ucapnya. "Mantap." Namun Ustaz Tamrin menarik tangan Bagas keras. "Jangan bodoh. Masih ada cara memutusnya. Tapi kau harus siap hadapi semua rahasianya, termasuk yang paling kelam dari ayahmu sendiri." Suasana makin mencekam. Ustaz Tamrin menggenggam tangan Bagas erat-erat.
lalu menariknya menjauh dari lubang retakan tanah yang terus melebar. Roh penjaga terus mengejar, tetapi terhalang lingkaran pelindung dari doa-doa yang dilantunkan sang ustaz. Di tengah pelarian itu, Ustaz Tamrin akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Ayahmu, Darto, bukan hanya pemuja pesugihan biasa. Ia adalah murid utama dari salah satu dukun paling berbahaya di Jawa Timur, Ki Ranu. Bagas menoleh dengan napas terengah. Ki Ranu? Bukannya dia sudah mati? Tubuhnya mati, tapi ilmunya diwariskan. Dan Darto, ayahmu, adalah satu-satunya pewaris langsung. Itu sebabnya roh penjaga begitu keras padamu. Kau bukan hanya anak, tapi juga pewaris ikatan darah dengan ilmu sesat itu. Bagas merasa kakinya lemas. Dunia seolah berputar. Ustaz Tamrin melanjutkan, untuk memutuskan ikatan ini, kau harus menghadapi asal ilmu itu pada sumbernya. Bukan hanya roh penjaga, tapi juga roh gurunya. Dan yang lebih berat, kau harus siap kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Tanya Bagas gemetar. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Di kejauhan, muncul sosok wanita tua berjubah merah, matanya putih legam, memandangi Bagas dengan senyum menyeringai. Pewarisku, akhirnya kau bersedia datang, desisnya pelan. Langit di atas dusun mendadak menghitam. Awan pekat menyelimuti matahari, seolah menandakan bahwa sesuatu yang lebih kelam dari kematian akan segera datang. Di tengah lingkaran tanah retak, sosok wanita tua berjubah merah, roh dari Ki Ranu, terus menatap Bagas dengan tatapan menembus jiwa. Ustaz Tamrin langsung memagari Bagas dengan ayat-ayat perlindungan, tapi tubuh Bagas gemetar hebat. Aura jahat Ki Ranu terlalu kuat. Wanita tua itu, meski jasadnya perempuan, berbicara dengan suara pria yang dalam dan berat. Darah Darto mengalir di tubuhmu, Bagas. Kau adalah wadah baru untuk meneruskan warisan ini. Serahkan dirimu, atau kami akan ambil paksa. Tanah berguncang. Dari dalam retakan, muncul sosok-sosok hitam, bayangan korban pesugihan masa lalu. Mereka merangkak dengan wajah hancur, memanggil-manggil nama Bagas. Tidak Aak. Bagas berteriak, namun tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ustaz Tamrin mengambil sebuah keris kecil yang sudah dibacakan doa dan menancapkannya ke tanah. Guncangan berhenti sejenak. Ia menatap Bagas. Hanya kau yang bisa mengakhiri ini. Kau harus memilih, menanggung dosa ayahmu, atau memutuskan ikatan ini dengan darahmu sendiri. Bagas menoleh, menatap Ustaz Tamrin, lalu menatap sosok roh Ki Ranu yang mulai memekik marah. Waktumu hampir habis, Bagas. Bagas berdiri di tengah lingkaran tanah yang menghitam, tubuhnya bergetar hebat. Sosok Ki Ranu dalam wujud wanita tua terus melayang mengelilinginya. Suaranya menggema dalam kepalanya. Kau adalah pengganti. Kau penerus darah. Kau bagian dari perjanjian. Namun, dalam benaknya terbayang wajah almarhum ibunya, satu-satunya sosok yang selama ini melindunginya dari kegelapan keluarganya. Air mata Bagas jatuh perlahan. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi dusun ini pun akan jadi korban berikutnya. Cukup, teriak Bagas. Ia menggenggam keris pusaka pemberian Ustaz Tamrin dan menusukkannya ke tanah tepat di depan roh Ki Ranu. Seketika, cahaya putih memancar dari tanah. Roh-roh korban pesugihan menjerit pilu dan menghilang satu persatu. Sosok Ki Ranu memekik. Tubuhnya terbelah menjadi asap hitam yang menguap ke langit. Bagas jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Ustaz Tamrin datang meraih bahunya. Kau telah memutus perjanjian, Bagas. Kau membebaskan banyak jiwa. Namun, suara samar kembali terdengar, seperti bisikan di angin. Belum selesai. Setelah upacara pemutusan perjanjian dilakukan, keadaan dusun tampak lebih tenang. Angin tidak lagi membawa aroma amis, dan malam tak terasa sepekat sebelumnya. Namun, Bagas masih dihantui mimpi-mimpi buruk, bayangan wajah-wajah korban pesugihan yang muncul dan berbisik. Kau belum menyelesaikan semuanya. Ustaz Tamrin memanggil Bagas ke langgar tua. Ia membuka sebuah peti warisan peninggalan Kiai Salim, kakek buyut Bagas yang konon pernah berperang melawan kekuatan Ki Ranu di masa lalu. Di dalam peti, ada kitab kuno bertuliskan huruf pegon dan sebuah jimat yang retak.
Ini adalah akar dari semua perjanjian itu, jelas Ustaz. Jimat ini bukan sekadar simbol, tapi segel dari roh penjaga. Jika segelnya belum dihancurkan sepenuhnya, ikatan bisa tumbuh kembali, lebih kuat. Bagas menggenggam jimat itu. Tiba-tiba, ia melihat penglihatan, Ki Ranu berdiri di antara kabut, menatapnya dari jauh dengan senyum mengerikan. Aku akan kembali. Bagas berdiri di tengah hutan larangan, tepat di bekas altar pemujaan Ki Ranu. Di tangannya tergenggam jimat retak yang menjadi akar dari kutukan pesugihan. Bersamanya, Ustaz Tamrin dan warga desa yang akhirnya berani ikut membantu memutuskan rantai kutukan leluhur. Langit mendung, seolah alam ikut menyaksikan akhir dari sebuah warisan kelam. Dengan membaca doa pemutus dan membakar jimat di atas bara suci, Bagas berteriak sekuat tenaga. Teriakannya bukan sekadar suara, tapi jeritan dari generasi yang ingin bebas dari dosa yang bukan mereka ciptakan. Tiba-tiba, tanah berguncang. Kabut hitam menyelimuti desa sejenak. Di antara jeritan angin, suara Ki Ranu terdengar untuk terakhir kalinya. Tak ada perjanjian yang benar-benar mati. Namun, cahaya dari bara yang membakar jimat itu berubah terang membutakan. Lalu hening. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang melihat bayangan Ki Ranu. Tak ada lagi mimpi buruk. Dusun Giriwening tenang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Bagas menatap langit pagi. Ia tahu, generasi berikutnya tak akan lagi memikul dosa orang terdahulu.